Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Istiqomah. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan membagikan refleksi pribadi saya mengenai mata kuliah manajemen pendidikan. Selama setengah semester saya menempuh mata kuliah ini, saya mempelajari banyak hal mengenai manajemen pendidikan. Nah, saya akan membagikan refleksi pribadi mengenai materi yang berkesan menurut saya, yaitu kepemimpinan dalam pendidikan. Dahulu, saya mengira bahwa kualitas suatu sekolah itu ditentukan oleh fasilitas dan sistemnya saja. Tetapi ternyata di balik kesuksesan suatu sekolah itu ada sosok pemimpin yang dapat menggerakkan, dapat mengkoordinasi orang-orang dan fasilitas untuk dikembangkan lagi supaya sekolah itu maju. Nah, saya juga belajar bahwa salah satu gaya kepemimpinan adalah partisipatif, yaitu yang bisa membangun budaya positif serta semangat dari timnya. Dari situ saya sadar bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal kepala sekolah saja, tetapi guru pun bisa menjadi seorang pemimpin yang menciptakan atau membangun budaya positif di siswa-siswanya. Saya jadi ingat mengenai pengalaman saya menjadi wakil ketua pelaksana kegiatan di kampus. Saya mengira peran saya adalah membantu ketua pelaksana memberi arahan saja, tetapi ternyata lebih dari itu. Dan saya sadar bahwa yang terpenting sebagai pemimpin itu adalah melibatkan semua anggota sehingga anggota-anggota merasa dihargai dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sebagai pemimpin juga harus mengetahui akan dibawa kemana yang dia pimpin ini, alias seorang pemimpin harus menjadi visioner. Bicara soal kepemimpinan visioner, saya baru-baru ini membaca berita mengenai SMP Negeri 35 Bandung yang punya ruang baca digital. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital siswa dan gurunya. Nah, ini menurut saya merupakan contoh nyata dari pemimpin yang visioner. Artinya, seorang pemimpin melihat potensi yang dimiliki oleh siswa dan gurunya, serta melihat peluang yang ada pada perkembangan teknologi sekarang. Nah, kepemimpinan dalam pendidikan juga berkaitan erat dengan manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat MBS. MBS ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menciptakan sendiri pendidikan dan mencapai tujuan bersama. Nah, dalam pelaksanaan MBS ini diperlukan 3 tahapan, yaitu perencanaan yang melibatkan seluruh bidang garapan manajemen, mulai dari kurikulum, humas, hingga manajemen layanan khusus. Kemudian ada tahap pelaksanaan yang membutuhkan partisipasi dari seluruh stakeholders, dan tahap evaluasi. Sekolah itu dibantu oleh beberapa bidang manajemen, salah satunya yaitu bidang manajemen kurikulum. Bicara soal kurikulum, saya ingat salah satu kalimat yang bermakna buat saya, yaitu siapa kurikulum sesungguhnya? Kurikulum sesungguhnya adalah guru. Hal ini berarti pribadi, sikap, dan cara berpikir guru adalah cerminan langsung dari kualitas pendidikan tersebut. Nah, oleh karena itu, guru harus memiliki mindset yang terbuka. Apa mindset yang terbuka? Yaitu yang mau belajar, beradaptasi, serta berinovasi agar pembelajaran tetap berlangsung relevan dan bermakna. Selain itu, dalam perkuliahan saya juga belajar bahwa setiap langkah perkembangan sekolah harus didasari pada analisis potensi dan kebutuhan sekolah yang ada. Kedepan, saya berharap untuk menjadi pendidik yang bukan hanya mengajar, tetapi juga memimpin dengan keteladanan, semangat belajar, dan dengan hati. Karena bagi saya, menjadi guru berarti menjadi inspirasi, bukan hanya bagi siswanya, tetapi bagi diri sendiri untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih kepada dosen pengampu atas bimbingan selama kurang lebih setengah semester ini. Saya berharap apa yang diberikan menjadi bekal buat saya menjadi pendidik yang dapat terus berinovasi untuk menciptakan pendidikan yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.